Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Vega Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan materi bab selanjutnya pada mata pembelajaran geografi. Sebelum pada penjelasan materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman mengetahui tentang biosfer? Lalu, apa perbedaan biosfer dengan bioma? Ya, untuk mengetahui penjelasan lebih dalam, saya akan menerangkan materi agar teman-teman paham tentang materi hari ini. Untuk itu, simak video pembelajaran hari ini ya. Materi hari ini menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Jadi, saya akan menerangkan persebaran flora di dunia dan persebaran fauna di dunia. Karakteristik bioma di dunia. Bioma merupakan makhluk hidup yang menempati biosfer, sedangkan biosfer merupakan ruang hidup bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Membahas tentang bioma berarti membahas tentang flora dan fauna. Bioma terbentuk sebagai hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan, yaitu iklim, tanah, dan organisme yang hidup. Berbagai jenis flora dan fauna tersebar di seluruh belahan bumi dengan bentuk dan ciri yang berbeda-beda. Seperti gambar piramida tersebut, flora dan fauna dibedakan berdasarkan garis lintang karena menyesuaikan tempat dan lingkungan masing-masing flora dan fauna. Seperti daerah di lintang rendah, yaitu daerah tropis, dan daerah lintang tinggi, yaitu daerah kutub. Gambar peta tersebut merupakan peta persebaran flora. Penjelasan tadi membuktikan bahwa jenis flora tersebar di belahan bumi dengan bentuk ciri yang berbeda, terutama berdasarkan pada lintang derajat lingkungan tempat flora tersebut. Pembagian jenis flora di dunia tersebar di daratan dan perairan, baik di daerah air tawar maupun air asin. Flora yang biasa kita lihat adalah tumbuhan yang hidup di daratan, sedangkan flora yang hidup di dalam air susah untuk kita amati. Jadi, berikut disajikan pembagian jenis komunitas flora yang terbentang di daratan. 1. Padang rumput. Daerah padang rumput yang lebih relatif basah seperti terdapat di Amerika Utara, rumputnya dapat mencapai 3 meter. Misalnya rumput-rumput bluestem dan Indian grasses. Sedangkan daerah padang rumput yang kering mempunyai rumput yang lebih pendek. Contohnya rumput buffalo grass atau rumput grana. Gurun, pada umumnya tumbuhan yang hidup di gurun berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Tumbuhan tersebut berakar panjang sehingga dapat mengambil air dari tempat yang lebih dalam dan dapat menyimpan air di dalam jaringan spot. Contohnya seperti kaktus, pohon kurma, pohon zaitun, dan pohon yang lain-lainnya. 3. Tundra. Daerah tundra hanya terdapat di belahan bumi utara dan kebanyakan terletak di daerah ruang lingkungan kutub utara. Di daerah tundra tidak ada pohon yang tinggi. Di daerah tundra ini banyak terdapat lumut, terutama sphagnum dan lichens atau lumut kerang. Selanjutnya, hutan tropis. Di daerah hutan basah tropis terdapat ribuan spesies tumbuhan. Sepanjang tahun, hutan basah cukup mendapat air dan keadaan alam yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan yang lama sehingga komunitas hidup tersebut akan kompleks. Contohnya, tumbuhan di hutan tropis seperti pinus, pohon jati, bunga rafflesia, lalu ada cemara, dan tumbuhan yang lainnya. Selanjutnya, hutan gugur. Di daerah yang beriklim sedang, selain terdapat banyak padang rumput dan kadang-kadang ada gurun. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tidak terlalu tinggi. Contoh tumbuhan di hutan gugur seperti pohon oak, basswood, maple, dan tumbuhan yang lainnya juga. Selanjutnya ada taiga. Daerah taiga merupakan bioma yang hanya terdiri dari atas satu spesies pohon. Taiga kebanyakan terdapat di belahan bumi bagian utara.
dengan masa pertumbuhan pada musim panas berlangsung 3-6 bulan. Misal contoh tumbuhannya seperti conifer, terutama pohon spruce, alder, beech, dan juniper. Selanjutnya, persebaran fauna di dunia. Gambar tersebut merupakan peta persebaran fauna di dunia yang akan memudahkan teman-teman memahami jenis-jenis fauna di dunia. Pola persebaran hewan atau fauna di muka bumi agak berbeda dengan tumbuhan. Pola persebaran tumbuhan bersifat pasif, artinya sangat terikat oleh habitat atau lingkungan hidupnya. Sedangkan hewan bersifat aktif, mudah berpindah dan menyesuaikan dengan lingkungan. Pada tahun 1876, Alfred Russel Wallace membagi wilayah persebaran fauna menjadi 8 wilayah, yaitu yang pertama, Ethiopia. Wilayah persebaran meliputi Afrika dari sebelah selatan Gunung Sahara, Madagaskar, dan Saudi Arabia. Hewan khas daerah ini seperti gajah Afrika, badai Afrika, jerapah, zebra, harimau, kuda Nil, dan hewan-hewan yang lainnya. Selanjutnya di wilayah Palearktik. Wilayah persebaran yang sangat luas meliputi hampir seluruh benua Eropa, Rusia, daerah dekat kutub utara sampai pegunungan Himalaya, sampai daerah Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan benua Afrika paling utara. Beberapa jenis fauna Palearktik yang tetap bertahan di lingkungan aslinya seperti panda di Cina, unta di Afrika Utara, binatang kutub seperti rusa kutub, kucing kutub, dan beruang kutub, dan hewan-hewan yang lainnya. Selanjutnya, oriental. Hewan di wilayah ini tersebar di kawasan Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hewan yang khas wilayah ini adalah harimau, orangutan, gibun, rusa, banteng, dan badak bercula satu. Ada gajah, beruang, antilop, dan berbagai jenis reptil dan ikan. Selanjutnya ada Australian. Wilayah ini mencakup kawasan Australia, Selandia Baru, Irian, Maluku, dan pulau-pulau sekitarnya. Beberapa hewan khas wilayah ini seperti kanguru, koala, burung cendrawasih, burung puaswari, burung kakak tua, buaya, kura-kura, ular piton, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada neotropikal. Wilayah persebaran meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian besar di Meksiko. Hewan endemiknya seperti ikan piranha dan belut listrik. Lalu ada lama, tapir, dan kera hidung merah. Selanjutnya ada Nearktik. Wilayah persebaran meliputi kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara yang dekat dengan Kutub Utara dan Greenland. Hewan khas daerah ini seperti ayam kalkun liar, tikus bekantung, bison, muskot, karibau, dan domba gunung. Selanjutnya ada Oceanic. Fauna di wilayah ini tersebar di kawasan kepulauan Samudra Pasifik. Wilayah ini merupakan pengembangan dari wilayah Australia daratan dengan spesifikasi fauna tertentu. Oleh karena itu, jenis fauna hampir sama dengan wilayah Australia. Fauna endemik wilayah Oceanic seperti burung kiwi dan spinodon. Selanjutnya ada Antartik. Seperti namanya, maka wilayah mencakup kawasan di kutub selatan. Daerah persebarannya meliputi benua Antartika dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis fauna yang hidup di daerah ini memiliki bulu yang lebat dan mampu menahan dingin. Contohnya rusa kutub, burung penguin, anjing laut, kelinci kutub, dan beruang kutub, dan hewan-hewan yang berada di daerah kutub lainnya. Ya, penjelasan tadi merupakan persebaran flora dan fauna di dunia. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman paham mengenai tentang
persebaran flora dan fauna di dunia? Jika ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.